Assalamualaikum Pak Jamal, selamat malam. Kali ini aku akan mempresentasikan jawaban dari tugas yang Bapak berikan, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, saya mulai ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, aku akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, ada 5, yaitu pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board, rencana Kasimo atau Kasimo Plan, dan terakhir adalah persatuan tenaga ekonomi. Nah, jawaban dari tugas tadi yang paling berpengaruh adalah pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board. Nah, pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board dibentuk oleh Dr. Akagani di masa Insinyur Soekarno. Dr. Akagani adalah Menteri Kemakmuran saat itu. Nah, tugasnya adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun untuk jangka pendeknya. Nah, untuk jangka panjangnya adalah 10 tahun ke depan. Nah, hanya saja kendalanya adalah Belanda masih belum rela Indonesia merdeka, bahagia, sukses. Sehingga terjadilah agresi militer Belanda II dan pecahnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, itu membuat ekonomi Indonesia sulit saat itu. Nah, di zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Insinyur Soeharto, nah, planning board saat itu namanya adalah Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Nah, Repelita ini terbukti ampuh. Itu mendongkrak perekonomian Indonesia yang saat itu sempat terjadi terpuruk jauh. Lalu dilanjutkan dengan RPJP, yaitu rencana pembangunan jangka panjang untuk 10 tahun ke depan. Nah, sayangnya adalah banyak korupsi dan nepotisme yang merajalela sehingga banyak dana pembangunan disunat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, di masa Jokowi dulu, yaitu zaman sekarang, nah, pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board ini ada 3 namanya, yaitu Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun untuk jangka pendeknya. Nah, yang RPJP ini dirubah jadi RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah untuk 10 tahun ke depan. Nah, RPJP tadi, rencana pembangunan jangka panjang tadi untuk 20 tahun ke depan. Nah, ini terbukti jalan bercukup lancar, walaupun masih ada korupsi sama nepotismenya. Namun sekarang pelan-pelan semua pelaku korupsi mulai tangkap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Mudah-mudahan korupsi dan nepotisme ini cepat hilang supaya rencana pembangunan di atas dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.